Selamat pagi Bu Nur Hasanah. Selamat pagi. Ya, ini kita akan observasi kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, sebelum kita observasi, kita kegiatan pra-observasi dulu nih. Nah, kira-kira hari ini tujuan pembelajaran yang Bu Nur Hasanah akan lakukan di kelas apa? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan hari ini adalah ingin menyampaikan materi mengenai limit fungsi aljabar dengan perkalian akar sekawan. Akar sekawan ya, jadi akar fokus ke bagaimana jadi menentukan nilai limit dengan akar sekawan. Nah, kira-kira yang mau saya observasi ini fokusnya di apa ini? Ya, fokusnya ada di KSE. Dan juga diferensiasi. Pembelajaran Okay. Diferensiasi. Okay. Nah, KSE-nya yang mana aja yang akan diobservasi hari ini? Iya, KSE-nya ada 6. Nah, ini ada KSE kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Kemudian KSE manajemen diri. Baru KSE keterampilan berelasi. KSE kesadaran sosial. Baru yang terakhir KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti ada 5 ya? Ada 5. Nah, diferensiasinya ke semua aspek? Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses. Baru yang terakhir ada diferensiasi sama produk, berarti lengkap ya ke tiga aspeknya. Nah, kegiatan pelajarannya nanti apa aja ini? Oke, jadi kegiatan pembelajarannya nanti dimulai dengan guru membuka kegiatan pembelajaran dengan menyapa murid. Resapaan hangat. Iya, resapaan hangat. Kemudian seperti biasa absensi dulu. Menyiapkan siswa menyiapkan siswa, baru kemudian melakukan sebuah game sederhana tujuannya agar mereka fokus konsentrasi terlebih dahulu sebelum dimulai. Baru setelah itu kemudian dibuka dengan doa. Baru kemudian membagi beberapa murid ke dalam 4 kelompok ya, dalam kelompok belajar. Baru setelah itu saya akan menjelaskan kenapa dibagi kelompok, ada tugas yang ingin diberikan, yaitu LKPD. Ada LKPD-nya. Ya, ada LKPD. Baru setelah itu mereka, setelah ada beberapa materi yang disampaikan, setelah itu mereka menyelesaikan LKPD yang diberikan. Dalam diskusi kelompok? Iya, dalam diskusi kelompok. Baru setelah itu kelompok yang sudah selesai diminta untuk menjelaskan apa yang menjadi hasil dari kelompoknya tersebut. Nah, setelah itu ya udah akhir ya, menuju akhir penutupan, penguatan sedikit, kemudian ada tugas tambahan untuk penguatan materi. Berarti nanti dikasih tugas mandiri. Iya, tugas mandiri. Nah, kira-kira ini dari skala 1 sampai 10, Nur Hasanah ini ada di posisi mana ini sekarang sebelum kita observasi? Iya, sebelum diobservasi ada di skala, kalau 1 sampai 10 mungkin di 6. Di 6. Iya, di 6. Jadi rasanya Bu Nur Hasanah masih di 6. Iya, masih di 6. Targetnya ke posisi kalau berapa? Kalau bisa ke 9 atau 10 kalau bisa ya. Iya, kalau bisa. Iya, harapannya. Ekspektasinya ya. Oke, baik Nur Hasanah, nanti akan kita observasi. Saya akan bantu observasi di kelas. Kita ketemu di kelas ya. Oke. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada
depan ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi menjelang siang ini ya kan? Iya. Sebelumnya ibu absen dulu untuk hari ini. Angel Bintang Nabi Tupulu, Aulia Zulmi, Aura Nabila, Azura, Cinta Laura, hadir Bu. Desmia, hadir Bu. Joshua, hadir Bu. Juli Sinta, Maruduk, hadir Bu. Muhammad Aidil, hadir Bu. Muhammad Arif, hadir Bu. Muhammad Azam, hadir Bu. Muhammad Putra Hambali, hadir Bu. Nazlia Rain, hadir Bu. Najwa, Nur Aini, hadir Bu. Nur Ainun, Nur Khaliza, hadir Bu. Nur Laila, hadir Bu. Rizky, hadir Bu. Rizky, hadir Bu. Ruben, izin Bu. Rianti, hadir Bu. Sapira, hadir Bu. Sarima, hadir Bu. Sania, hadir Bu. Salawatun, datang. Siti Aminah, hadir Bu. Siti Ratna, Siti Zahra, hadir Bu. Sulipa, hadir Bu. Wiwi, hadir Bu. Yahya, Yemima, hadir Bu. Oke, nah ibu perhatikan ada anak ibu nggak pakai dasi, pakai dulu dasi. Joshua, Rizky, yang pakai topi buka topinya. Coba. Rapi kalau pakai dasi. Ya kan, Rizky. Diganteng Rizky pakai dasi. Ada pakai dasi. Cocok dulu cewek. Ya. Ayo. Ngantuk. Udah, ada lagi. Nah, oke, biar melatih konsentrasi kita sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau kasih satu games. Gamesnya adalah mungkin udah pernah juga kalian ikutin ya kan. Gamesnya adalah bos berkata. Jadi bos berkata. Jadi yang diikutin adalah bos berkata apa itu yang kalian ikutin. Udah pernah ya kata ini kan? Udah ya kan? Misal bos berkata pegang hidungnya. Yang kalian lakukan adalah kayak pegang hidung, iya kan? Bos berkata pegang pundaknya, pegang mulutnya. Serunya adalah bos berkata, iya kan? Kalau kalian ikutin ketika tidak ada bos berkatanya, berarti kalian salah. Paham sekarang? Oke, kita lagi. Bos berkata pegang bahu kawannya. Bos berkata pegang telinga kawannya. Lepaskan. Bos berkata pegang hidungnya. Bos berkata pegang matanya. Bos berkata pegang telinganya. Bos berkata pegang pundak kawannya. Lepaskan. Ada yang lepaskan. Yang lepaskan kalah ya.
bagikan contoh soal mengenai cara menentukan limit fungsi aljabar menggunakan apa yang pertama? Substitusi. Yang kedua, faktorisasi. Yang ketiga, perkalian dengan skala. Nah, kebetulan untuk substitusi dan faktorisasi sudah kita pelajari. Berarti hari ini kita lanjut mengenai perkalian akar skala. Nah, sebelumnya ada yang sudah baca bukunya dari malam? Ya. Ayo tanya dulu. Ada yang tahu apa itu perkalian akar skala? Yang masih belum bicara, Apa itu akar sekawan? silakan masuk. Perkalian 12 IPA 1 diulang semua kali. Kenapa belum dipelajari Bu? Kami tak tahu. Itu ya. 12 IPA 1 dulu. Udah Ibu jelaskan dulu sedikit perkalian dengan akar sekawan. Jadi nanti kalau ada kita diminta untuk menentukan limit fungsi, ya, tentukan limit x mendekati 1 dari ini. Nak, kalau ada limit yang seperti ini, ketika kita diminta untuk menentukan akar sekawannya, berarti kalau ada sebuah 12 limit, IPA 1 sebelumnya kita harus coba dulu kan cara substitusi, ya kan? Kalau nggak bisa substitusi, kira-kira langkah apa berikutnya? Kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau tidak, akar sekawan. Jadi kalau kita substitusikan limit x mendekati 1 dari fungsi akar x kurang 1 per x kurang 1, ini berapa hasilnya? Berarti setiap yang x kita ganti sebagai 1. Berarti di sini akar 1. Akar 1 dikurang 1 per 1 kurang 1. Oke, 1 kurang 1. Akar 1 berapa? 1 dikurang 1 per 1 kurang 1. 0 ya. Berarti 1 kurang 1 berapa? 0 per 0. 0 per 0 bisa? Tidak. Karena dia tidak terdefinisi. Berarti langkah berikutnya apa? Faktorisasi. Kira-kira bisa difaktorkan? Berapa faktornya? Tak bisa ya. Berarti dia adalah perkalian sekawan. Berarti nanti cara mengalihkan sekawan itu nak langkah-langkahnya. Jadi perkalian akar sekawan. Jadi kan perkalian akar sekawan. Kita lihat mana yang ada akarnya. Nak? Yang akar yang di atas ya kan. Berarti akar sekawan, ketika ibu tanya akar sekawan dari akar x kurang 1, apa akar sekawannya? Akar x tambah 1. Oke, bisa ya. Kalau ditanya akar sekawan dari, berarti kebalikannya. Kalau di sini positif, di sini negatif. Atau kebalikan. Kalau di sini positif, di sini negatif. Berarti kalau ini akar sekawan dari akar x kurang 1, berarti akar sekawannya berapa nak? Akar x tambah 1. Akar x tambah 1. Dan berarti dikali akar sekawan. Akar x tambah 1. Oke? Udah sampai sini? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Berarti tinggal kita balikan ya kan? Ini dikali kemari dan seterusnya. Akar x dikali akar x. Ya, x-nya habis ya. Tinggal x ya. Tinggal x. Oke, kemudian atau kita tulis dulu. Gak usah kita habiskan. Oke, akar x kuadrat, ya kan? Gini kan? Udah. Akar x dikali 1 ditambah akar x. Akar x. Negatif 1 kali akar x. Negatif akar x. Negatif 1 kali 1. Negatif 1. Nah, kemudian yang di bawah. Udah, perhatikan. X dikali akar x. X akar x. X akar x. X dikali 1. X. Negatif 1 kali akar x. Negatif akar x.
Negatif 1 kali 1. 1. Negatif 1. Sudah? Mana yang bisa habiskan? Ini ya. Habiskan? Berarti tinggal ini juga. Akar dengan pangkat kan habis. Berarti tinggal X kurang 1. Yang ini kita tulis ya. Berarti X akar X ditambah X dikurang akar X, baru kemudian kurang 1. Ada yang bisa ngasih lagi? Ada Bu, ini ya. X kurang 1. Berarti sisa limit X mendekati 1 dari 1 per dibagi ini kan 1 ya kan? 1 per 1 X tambah 1. Berapa ini ketika dimasukkan? 1 per 1 akar 1 ditambah 1. Berapa hasilnya? 1 tambah 1 per akar 1 berapa? 1 tambah 1 2. Oke, ini hasilnya ya. Gak ada level sulit yang ini. Nanti Bu kasih lagi contoh soalnya nanti kita bahas. Sudah nanti. Silakan diperhatikan dulu. Tadi kan ilustrasiin cara mengerjakan soal yang baik diberikan di LKPD. Tadi soalnya udah Ibu jelasin cara mengerjakannya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah? Kelas 11 IPA 4. Baru nama kelompoknya ditulis, baru dikerjakan. Kelompok itu di mana? Bu. Tentukan akar sekawannya. Lanjut langkah berikutnya. Ikutin LKPD. Ya. Kalian kalikan pecahan pada limit dengan pecahan yang mengandung akar sekawannya. Baru diselesaikan, nanti ketemu hasil. Itu tidak jelas tidak bisa. Kelompok 1. Udah, ini gimana? Mana akar sekawan? Berarti perhatikan yang ada akar. Apa akar sekawan dari Bu? Berarti ulang ini lagi lah. Iya, tentukan akar sekawan dari ini. Berapa akarnya? Berapa akarnya akar sekawannya? Kebalikannya kan? Buat berapa Angel? Akar X tambah. Oke. Mana akar sekawannya? Mak, guru juga kok ya. LKZX ini. Jadi
fungsi menentukan fungsi aljabar menggunakan akar sekawan. Berarti untuk berikutnya Ibu mau kalian ada beberapa tugas tambahan untuk penguatan materi hari ini agar materi ini lebih kalian pahami, dan nanti ada beberapa tugas di LKPD yang sudah tersedia. Kalian coba kalian pilih salah satu, silahkan kerjakan di buku besok di rumah ya. Dikerjakan. Kapan kita ketemu lagi? Hari Kamis. Ya. Jadi nanti hari Kamis silahkan dikumpulkan kembali tugasnya. Nanti kita bahas bersama. Sama dan relasi yang telah dibangun masing-masing kelompok. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan membawa bermanfaatan untuk kita semua. Sekian untuk hari ini, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ibu-ibu, berdua Bu Nur Hasanah dan Bu Wan sudah hadir di kegiatan kita akan ke percakapan pasca observasi setelah hari Senin kemarin saya mengobservasi Ibu Nur Hasanah di kelas 11 IPA 4 ya. Nah, Bu Hasanah ini sudah diobservasi, gimana ini perasaannya? Perasaannya Ya, ada hal yang berbeda. bisa berbeda ya. Setelah diobservasi sendiri, jadi anak-anak lebih relasinya juga terjalin, kita menganggota kelompok, jadi belajarnya juga berbeda. Nah, iya, dari perasaan ibu lah, ketika dari refleksi ibu ini, ketika sudah melakukan sebelum dan sudah dilakukan ini, kira-kira pada waktu melakukan itu apa yang masih terkendala atau ada yang masih kurang maksimal dilakukan? Kurang maksimal mungkin di semalam ada beberapa perkenalan juga yang tidak bisa, ada satu atau dua kelompok lagi tuh yang belum selesai menyelesaikan KPD. Jadi belum, mungkin terkendala dua lagi sih yang belum maksimalnya. Jadi kurang cepat pemahaman mereka gitu menyelesaikan soalnya. Dari ibunya sendiri ada merasa kendala secara pribadi nggak gitu? Lebih ke sedikit kayak semalam agak Nervous ya? iya karena karena ada guru lain gitu ya Iya. di ruangan yang sama. Nah, ini kita akan lebih fokus ke saya bisa sampaikan ya ke apa yang saya lihat, saya amati dari kegiatan pembelajaran di kelas Bu Nur Hasanah kemarin. Nah, kalau yang pertama itu dari membuka pelajaran, kalau saya melihat itu udah bagus ya yang dilakukan bersama-sama gitu. Jadi ada sapaan hangat kepada siswa-siswanya, menanyakan kabar, bagaimana anak-anak itu juga disambut dengan hangat dalam kelas ilmu Hasanah itu yang pertama. Kemudian mempersiapkan siswa ya, karena itu juga membuat KSE-nya kesiapan diri ya, persiapan peserta didik. Jadi memang siswanya disiapkan dulu mulai dari pakaiannya gitu, diperiksa, jadi meminta anak memeriksa kerapiannya sendiri. Bukan ibu yang menunjukkan kamu ini yang belum ada ini, tapi dengan masing-masing memeriksa kerapiannya itu berarti si anak
diminta mempersiapkan diri, itu hal yang sangat bagus kemarin Ibu sudah lakukan gitu. Kemudian di berdoa bersama juga meminta satu orang siswa untuk memimpin doa di depan kelas, itu juga bisa membangun kesadaran diri ya. Jadi anak-anak memang sebelum belajar itu dibiasakan untuk berdoa, jadi dia sadar bahwa dia juga makhluk yang lemah ya. Dalam belajar itu dia perlu Tuhan yang Maha Kuasa memberkahi kegiatan belajarnya. Kemudian tujuan pembelajaran, kemarin Ibu juga udah sampaikan ya sebelum belajar, jadi anak-anak tahu dia harus belajar apa hari ini. Yang belum disampaikan adalah rubrik penilaiannya, maksudnya aktivitas yang akan Ibu nilai itu apa, dan apa poin-poin yang akan fokus Ibu perhatikan untuk memberi penilaian kepada peserta didik, kepada siswa. Itu yang belum disampaikan, tapi tujuan sudah disampaikan. Kemudian sesuai RPP ya, ada main gamesnya seru ya gitu. Walaupun satu permainannya singkat tapi seru. Cuma yang saya amati ini ada beberapa siswa yang kurang terlibat gitu ya, seperti yang di barisan laki-laki itu ya. Laki-laki itu memang mereka mungkin karena ada peragaan dilakukan, mereka kurang agak malu gitu melakukan gerakannya. Kalau yang perempuan saya lihat mereka antusias sekali melakukan permainannya gitu. Jadi untuk melatih membuka konsentrasi sih sebenarnya untuk buat kemarin gitu. Nah kemudian pembahasan contoh soal, nah ini yang mungkin jadi perhatian bisa ke Bu Hasana, bahkan saya juga itu jadi fokus. Jadi apalagi kita matematika ya, contoh soal itu ada baiknya kita bahas dulu sendiri, kemudian kita konsultasi dulu atau boleh tanyakan ke rekan sejawat, memastikan apakah jawaban kita itu atau proses nanti kita menyelesaikan di kelas itu sama, atau mana tahu ada trik-trik sederhana gitu yang membantu siswa bisa lebih mudah paham. Itu sih yang sebenarnya. Jadi ketika kesana kemarin ditambah Ibu nervous ya gitu. Jadi ketika membantu siswa menyelesaikan soal itu hilang gitu, konsentrasi juga hilang. Jadi ketika menyelesaikan soal semuanya bingung gitu. Padahal sebenarnya kan Ibu bisa menyelesaikannya gitu. Tapi mungkin berpikir ini gimana mudahnya ya gitu. Jadi anak-anak juga agak bingung di situ gitu. Jadi sempat ada kosong, blank, mau diapain sih soalnya gitu. Nah kemudian di diskusi kelompok itu udah bagus ya, kelompoknya sudah dibagi sesuai dengan kemampuannya, ada asesmen sebelum itu ya. Jadi, nah yang perlu diperhatikan ini Bu, yang diskusi kelompok kan ada kelompok yang super gitu ya, satu kelompok yang super. Nah di situ kan hanya disediakan satu soal ya. Nah, sementara mereka cepat selesai gitu. Ada kelompok yang agak lemah ya. Nah mereka kan lama itu baru selesai. Yang super itu udah selesai, yang lama belum selesai. Nah menunggu yang lama ini selesai, yang super udah gelisah. Itu mungkin bisa diatasi. Kira-kira dikasih tugas apa atau soalnya disediakan soal yang baru. Ya. Nah kemudian scaffolding atau bagaimana Ibu datang ke setiap kelompok untuk membantu setiap kelompok itu sesuai dengan kapasitasnya ya. Kelompok yang sudah super nggak perlu banyak-banyak, itu udah dilakukan. Kelompok yang lemah itu jadi perhatian terus gitu. Kemudian yang sedang agak dikasih kebebasan, agak diberi pertolongan. Itu bagus saya lihat Ibu sudah lakukan scaffoldingnya sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian soal latihan mandiri lah, latihan mandiri itu sudah dibuat secara bervariasi ya, karena boleh pilih. Jadi kalau saya lihat dari ini ASE-nya semuanya udah, kesadaran diri udah, manajemen dirinya juga udah, kemudian kesadaran sosialnya ada, keterampilan berelasi. Nah, di keterampilan berelasi ini nih yang perlu
anak-anak dipacu lagi gitu supaya mereka bisa berdiskusi lebih, jangan ada yang terima aja gitu, diam aja nerima apa yang didiskusikan kawannya gitu. Nah, itu yang masih perlu harus anak-anak difasilitasi supaya mereka bisa mengeluarkan ide atau pendapatnya di kelompok. Kemudian ada pengambilan keputusan yang berbeda, itu juga sudah dilakukan. Nah, untuk diferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten ini yang agak sulit ya. Di matematika memang ini agak sulit. Jadi lebih ke menjelaskan, baru diferensiasi konten itu untuk membantu siswa mengerjakan latihan. Itu memang agak kreatif sih mengatasi kesulitan itu. Kemudian diferensiasi proses di scaffolding tadi sudah dilakukan, sama diferensiasi produk itu tagihan kepada siswa itu bebas ya, boleh soal latihannya itu boleh dikerjakan, dikumpulkan dalam produk apa saja yang mereka sukai, itu sudah dilakukan. Itu pengamatan saya Bu Nurhasana. Dari pandangan Bu Nurhasana bagaimana, apa yang saya amati ini sesuai nggak dengan yang dirasakan? Sesuai. Atau ada hal-hal yang rasanya ini kayaknya belum sesuai dengan yang saya lakukan, dengan yang sesuai. Nah, ke ini Bu Nurhasana, kalau di awal kan kita coba ukur ini, Bu Nurhasana bilang dari skala 1 sampai 10. Bu Nurhasana ada di posisi 6 kalau nggak salah, dari posisi 6. Nah, dengan melihat hasil pengamatan yang sudah saya lakukan ini, kira-kira Bu Nurhasana ada di posisi berapa ini sekarang? Ada peningkatan atau justru masih di posisi 6? Dari skala 1 sampai 10, dari 6 mungkin kalau dalam pengamatan semalam setelah observasi naik ke 8. Sudah di 8. Jadi ada peningkatan ya, dari sebelum kita lakukan observasi lalu Ibu mempersiapkan ini dengan RPP yang sudah Ibu siapkan, dilaksanakan, ada di posisi 8. Harapannya bisa sampai ke 10 ya. Harapannya bisa sampai ke 10. Nah, di ini Bu, berarti kan kalau sudah kita lakukan observasi ini, saya juga sudah bantu Ibu mengamati, Ibu mengajar, dan sudah saya sampaikan, sudah kita refleksikan. Tindak lanjutnya untuk ke depannya apa yang ingin Ibu perbaiki? Pembahasan soal Mempersiapkan ya, jadi contoh soal yang diberikan bisa lebih siap ya. Kalau kemarin itu ada 3 level ya, ada mudah, sedang, dan suka. Nah, ada lagi yang akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjutnya? Membangun relasi tadi lah sesama siswa ya, siswa tadi, biar jangan ada yang tidak aktif atau menerima aja pendapat temannya. Wah, ini di dalam kelompok berarti semua bisa terlibat aktif ya, ada komunikasi. Nah, kira-kira butuh berapa lama untuk mengerjakan tindak lanjutnya ini? Pertemuan berikutnya bakal di kelas yang sama. Oke. Boleh saya observasi lagi untuk melihat maksudnya tindak lanjut dari ini sudah dilakukan. Oke, boleh ya. Jadi nanti kalau saya diberi kepercayaan lagi untuk mengobservasi, saya akan sama-sama. Nah, Ibu Nurhasana, harapannya dengan ini sebelum kita menutup percakapan pasca observasi ini, harapannya sih dengan kegiatan observasi mulai dari saya dibimbing sama membuat RPP-nya, memperkenalkan bahwa ada kegiatan pembelajaran yang bisa di dalamnya ada KSG dan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Apa hal yang Ibu dapatkan gitu, hal yang baru yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Ya, jadi lebih menambah pengalaman ya, pengalaman baru. Jadi ketika kita dilihat mengajar, berarti ada beberapa yang sebelumnya kita tidak tahu, jadi kurang di sini gitu. Jadi next bakal diperbaiki gitu untuk mengajar.
gitu. Ya, baik Bu Nur Hasanah, terima kasih sudah boleh melibatkan saya dalam mengobservasi Bu Nur Hasanah dalam kegiatan belajar di kelas. Mudah-mudahan observasi yang kita laksanakan ini itu bisa membuat Bu Nur Hasanah mengalami progres ya, ada peningkatan dari yang awalnya belum paham dengan KSE atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang dengan kegiatan ini bisa paham dan bisa dilakukan di kelasnya. Ya, terima kasih. Kita ketemu di observasi berikutnya.